Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk sore ini kawan, karena Champion Chess Tour sudah berakhir, kita akan coba mengawal para pecatur muda kita yang dikirim oleh Percasi ke turnamen ASEAN Youth Chess Championship 2023 yang digelar di Uni Emirat Arab, tepatnya di kota Al Ain, yang sudah memainkan babak kelima. Baru saja selesai kawan sebelum admin rekaman. Dan turnamen ini ada beberapa kelompok umur, U18, U16 dan seterusnya kawan. Dan ada 10 pecatur muda yang dikirim oleh Percasi ke sana kawan. Dari 10 pemain ini yang akan kita soroti, yang mungkin lebih populer adalah ada nama Satria Duta ini kawan, yang mempunyai gelar AIM. Apa gelar AIM ini kawan? Arena International Master, kalau tidak salah singkatannya seperti itu. Dan gelar seperti ini adalah resmi dari FIDE via online kawan, atau gelar online. Kalian bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan gelar online resmi dari FIDE semacam ini seperti Satria Duta ini kawan. Nanti coba saya kasih link di kolom deskripsi. Saya agak lupa, tapi pernah juga mempelajari syarat-syaratnya kawan. Admin sedikit lupa. Nanti saya cari lagi linknya seperti apa, saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, salah satu game dari Satria Duta akan kita awali kawan untuk kita ulas. Kemarin juga di kolom deskripsi ada yang menginginkan melihat permainannya Susanto Megaranto, Grandmaster kita kawan, yang berlaga di turnamen Kamatias Invitational German Tournament yang digelar di Filipina, yang berakhir kemarin. Seperti yang kalian lihat di tabel terakhir ini kawan, Megaranto menempati posisi pertama dengan perolehan 6,5 poin, tak terkalahkan kawan, memetik 4 kali kemenangan dan sisanya berakhir miss. Jadi selamat buat Grandmaster Susanto Megaranto yang memenangkan event turnamen di Filipina ini. Sekali lagi selamat. Kita kembali lagi ke Satria Duta kawan. Di event turnamen ini, setelah tadi memainkan babak kelima, apakah datanya sudah dimasukkan di sini? Ternyata belum kawan. Kita lihat saja sampai babak keempat ini kawan. Permainan Satria Duta berada di posisi kedua bersama FIDE Master asal India. Tadi bertemu dengan FIDE Master ini di babak kelima dan sepertinya tadi berakhir miss di sini kawan. Coba lihat diagram terakhirnya seperti ini. Mereka menyepakati permainan dengan remis kawan. Satria Duta kita lihat coba profilnya kawan. Sampai 5 game yang sudah dimainkan atau 4 game yang sudah dimainkan. Coba lihat performa ratingnya ini kawan. 2712, sangat tinggi. Sekelas Super Grandmaster permainannya dari Satria Duta ini kawan. Sementara rating internasionalnya dia mempunyai 2101. Oke, sekarang kita ke gamenya dari Satria Duta. Kemarin memainkan game ketiga dan game keempat. 2 game itu berakhir kemenangan dari Satria Duta. Dan langsung saja di game ketiga ini dia berhadapan dengan kandidat master. Satria Duta mengawali dengan pion D4, lawannya kuda F6, ada gajah F4. Di sini bermain dengan London System Satria Duta. Nah, pilihan utama untuk menghadapi London System, kebanyakan pemain memilih dengan pion G6 variasi Fiacento, atau pion D5 atau pion E6, segera keluarkan gajah untuk menantang pertukaran, atau counter attack dengan pion C5 untuk menantang pertukaran langsung kawan. 4 pilihan itulah yang paling populer. Memilih jalur utama dengan pion G6. Nah, Satria Duta juga hafal jalur seperti ini. Dia bermain dengan kuda C3 pilihan utama. Setelah pion D5, pion E3 masih di jalur utama. Setelah gajah G7, pion H4 ini pun juga langkah yang paling populer kawan. Bukan ide baru di permainan London System variasi Fiacento. Jadi dia dorong terus untuk segera membuka lajur H. Nah, di sini kawan, pilihan utamanya adalah hentikan laju pion agar tertutup lajur H, tidak memberikan kesempatan pion ini didorong maju. Atau pilihan keduanya adalah pion C6. Untuk antisipasi pergerakan kuda ini bersama gajah kawan, hampir sama dengan ide dari permainan Jobava London, kuda C3 gajah F4 ini. Di sini hitam memilih rokade, tentu memberikan kesempatan Satria Duta dorong pionnya H5. Nah, counter attack dengan pion C5 memang pilihan terbaik di posisi ini, ataupun pilihan yang paling populer untuk melakukan counter attack. Di sini pion H pukul pion G6, langsung terbuka lajur H. Sekarang kawan diambil balik menggunakan pion H, kemudian menteri D2,
persiapan bersama gajahnya. Pion siap dibuka. Opsi rokade panjang juga jadi pilihan di langkah berikutnya. Dengan dukungan benteng, pertukaran gajah gelap nanti kawan. Kita lihat saja seperti apa idenya. Kuda C6 dari hitam. Rokade panjang pilihan terbaik di posisi ini. Nah, di sini ada menteri langsung keluar ke peta A5. Coba serang pion yang di sini kawan. Diikuti kuda nanti mengikutinya. Gajah dikembangkan mungkin berada satu diagonal di sini. Ataupun juga gajah ini siap juga untuk incar pion di sini bersama kuda nantinya. Satria Duta geser raja ke peta B1 atau dengan pion A3 kawan untuk menghindari tekanan di sini dan kontrol peta B4 dari ancaman kuda. Kemudian gajah F5, pion F3 untuk kontrol peta-peta ini kawan dari ancaman kuda yang mencoba invasi juga nanti ke depan. Nah, di sini kuda B4 serang pion, ada gajah D3. Pertukaran terjadi, gajah pukul gajah D3, ambil balik menggunakan pion C, tidak mungkin menggunakan menteri, ada kuda di sini, jadi menggunakan pion C. Tapi dengan keberadaan pion yang bertumpuk, ya kontrol peta-peta terang ini sekarang kuat untuk putih sementara waktu. Nah, kuda ke H5, blokade lajur H, serang gajah gelap, merupakan opsi terkuat versi Stockfish. Ataupun paling tidak kuda ini mundur ke peta C6 kawan. Tapi memilih membuka permainan dengan pion C pukul pion D4. Persiapkan benteng-bentengnya untuk mengisi lajur C yang sudah terbuka penuh ini kawan. Sikat kuda, tidak ada yang menjaga pion ini. Menteri bisa meluncur nanti. Mungkin itulah ide rencana dari hitam. Pion E ambil balik pion D4. Benteng FC8 untuk memberikan banyak ruang bagi raja saat ada serangan nanti di lajur H ini kawan. Nah, di sini gajah F6. Gajah mundur ke H8 tidak berani, pion G4 ataupun tadi mengembangkan kuda G ke E2 terlebih dahulu untuk membuat langkah bertahan untuk perkuat posisi kuda C3-nya dari ancaman di sini kawan. Tapi memilih persiapan menyerang juga dengan pion G4. Pion E6, langkah kesalahan dari hitam kawan yang tidak nampak oleh indikator dari Stockfish, hanya evaluasi barnya saja naik. Langkah terkuatnya kuda mundur ke C6. Tapi memilih dengan pion E6, perkuat rantai pionnya, kosongkan ruang bagi raja. Mungkin nanti kalau ada serangan bisa bergeser ke sini mungkin. Menteri bergeser kawan dan persiapan memberikan ancaman serius. Apakah ke G5 ancam kuda dan persiapan juga meluncur. Sikat gajah ataupun setelah kuda tidak ada, peta terang ini bisa digunakan menteri nanti. Nah, di sini menteri mundur ke peta A6. Kenapa tidak sikat saja kawan agar melakukan serangan balik di sini? Coba lihat, masih ada menteri di sini kawan. Baik-baik saja putih. Masih ada menteri yang mengawal baris kedua. Jadi tidak terburu-buru. Di sini bermain dengan menteri ke A6. Coba pressure pion bersama kuda di sini. Di sini dicap dengan pengembangan kuda G ke E2. Kuda ambil pion D3. Nah, kuda ke F4 menantang pertukaran, diterima. Langkah terkuat lainnya di sini Stockfish, gajah langsung saja kawan. Sikat kuda di sini, tidak ada lagi yang menjaga peta terang nanti, bisa melakukan serangan. Mungkin gajah G7. Nah, kalian coba menantang kembali pertukaran atau sedikit menahan diri untuk menekan kuda di sini kawan, agar menghindar kuda ini dan kalian bisa melakukan serangan-serangan berikutnya. Memilih dengan langkah kuda ke F4, Stockfish menyarankan ambil pion ini, tapi juga percuma, tidak merubah situasi, putih akan tetap unggul kawan. Kuda pukul kuda, ambil balik oleh gajah, persiapan reposisi untuk menekan kuda lewat diagonal gelap panjang, kemudian gajah G7. Gajah E5, di sini ada raja bergeser langsung kawan. Nah, menteri keluar ke peta F4, tekan kuda 2 kali, backup oleh raja di peta E7. Sekarang pion G5. Kuda lari, sikat oleh benteng, korban kualitas duta kawan di sini. Gajah pukul gajah, ambil balik menggunakan pion. Apa bedanya menggunakan menteri? Kalau menggunakan pion ini jelas kawan, lajur D ini juga siap digunakan oleh benteng. Dengan ide pengorbanan kuda juga untuk membuka lajur D kawan. Dan dengan 2 pion ini juga untuk dukungan lebih bagi menteri. Jadi menggunakan pion D tadi dan pion G ambil benteng di peta H5.
Menteri meluncur ke petak F6 skak, raja mundur ke E8, pion dorong kawan untuk membuka jalur-jalur serangan. Nah, diterima pion F pukul pion G6, menteri ambil balik skak, raja bergeser ke D8, menteri ke F7. Benteng siap digeser, ancaman skak mat berikutnya. Nah, di sini benteng C7 yang terkuat kawan. Tapi memilih sikat kuda dibiarkan kawan. Ancaman skak mat dipilih oleh Satria Duta. Tapi hitam juga tidak mau menyerah, melakukan serangan balik menteri D3 skak, raja A1, benteng C1 skak korbankan, ambil balik, kemudian menteri bergeser ancam benteng, terlebih dahulu menteri F8 skak dari duta. Setelah raja naik ke petak D7, menteri ke D6 skak lagi, memaksa raja ke situ kawan. Kemana? Ke petak terang. Tidak ada pilihan lainnya. Nah, di sini menteri preteli pion skak. Raja bergeser ke F8, skak lagi di sini kawan, sekaligus untuk jaga pionnya. Nah, setelah raja bergeser, kenapa bergeser ke sini, tidak memilih ke sini saja? Kalau ke sini ya benteng ikut bermain juga kawan. Coba lihat, skak matnya lebih cepat. Kalau bergeser ke sini, maka ya menteri akan preteli pion sekali lagi kawan, untuk mendapatkan tempo untuk aktivitas benteng juga. Jadi memilih ke petak G8, melakukan skak terlebih dahulu. Raja bergeser ke petak gelap, benteng G1 kawan, berkoneksi dengan menteri dan persiapan memberikan ancaman serius berikutnya. Apa jelas kawan, ancamannya skak mat kalau tidak berhati-hati. Nah, Stockfish sarankan langsung ambil benteng ini kawan, memilih ambil pion. Menteri skak mendapatkan benteng dan hitam menyerah. Karena di sini juga hitam tidak mempunyai tempo untuk melakukan counter attack yang bisa mendapatkan benteng kawan. Pion siap dipreteli di sini. Kalaupun kalian pertahankan menteri ke sini, ada benteng ke sini jatuh juga kawan, repot juga, tidak ada pilihan terbaik lainnya kawan. Oke, itulah kawan permainan dari Satria Duta yang dikirim oleh Percasi bersama 9 teman-temannya yang berlaga di turnamen yang ada di Uni Emirat Arab. Oke, kita tunggu game-game yang lain nanti. Coba saya cek apakah ada pemain-pemain yang lain mendapatkan papan digital sehingga gamenya bisa terupload di chess.com dan bisa kita ulas. Nanti saya cek lagi. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Kita doakan yang terbaik bagi atlet-atlet kita yang dikirim ke sana, pemain-pemain muda kita, agar ya mendapatkan kemenangan-kemenangan, mendapatkan tambahan elo rating lebih cepat untuk bisa mendapatkan gelar lebih cepat. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.